Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali hari ini dalam persekutuan bersama kita, persekutuan tengah minggu. Dan firman Tuhan kita saat ini akan kita awali dengan kita menaikkan pujian bersama-sama. Ku tahu Bapa pelihara aku. Mari kita menyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari Bapak Ibu, sekarang saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di surga, kami datang kepadamu untuk mengambil waktu belajar firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Bersabdalah
Dan sertailah hamba-Mu ini di dalam segala keberadaan dan keterbatasannya, supaya melalui hamba-Mu kebenaran firman Tuhan, kekuatan firman yang akan memberikan kepada kami kehidupan, boleh kami bersama rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua atau 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Surat Paulus kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, baru saja tadi pagi saya menghadapi anak saya, Yosua, yang dilaporkan oleh maminya, istri saya, bahwa anak saya itu mengalami rasa takut yang luar biasa sekali. Mungkin karena apa yang diceritakan oleh temannya, atau mungkin atas tontonan yang mungkin saja tidak mendidik yang ia alami, dan berbagai macam kemungkinan yang ada di luar kendali daripada orang tuanya yang ia dapatkan dari luar, atau mungkin dari orang tuanya sendiri tanpa kita sadari mendatangkan ketakutan itu. Sehingga ia mengatakan bahwa anakmu loh, Yosua, takutnya luar biasa. Masa kita ada di tengah-tengah dia, ia merasa ketakutan. Saking takutnya, ia disuruh ambil sesuatu ke dapur saja yang hanya sebelahan ruangannya. Ia tidak mau melakukannya. Bahkan ia marah dan mulai dia membanting-banting barang dan berbagai macam hal yang lain karena ketakutan itu. Gimana sih? Coba dijelasin ke dia supaya ia boleh mengerti bagaimana harusnya bersikap, kata istri saya. Lalu kemudian saya membukakan bacaan yang baru saya bacakan buat kita sekalian dari 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 yang tadi baru saya bacakan buat kita, yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Dan itu disampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Untuk apa? Supaya Timotius di dalam kepemimpinan gereja di jemaat yang besar di Efesus, ia tidak merasa sendirian, ketakutan sehingga kehilangan daya analisis dan kepemimpinan, bahkan juga tidak menghasilkan apa-apa yang menjadi perlu yang sebenarnya ia punya. Dan hal itu disampaikan kepada Timotius supaya Timotius mengerti apa yang ia telah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu bukan roh ketakutan. Mungkin ia sendiri sedang merasakan ketakutan pada saat itu. Nah, itu yang saya sampaikan kemudian kepada anak. Saya katakan kepada anak saya bahwa Yosua percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Yosua percaya sama Tuhan Yesus, maka Yosua diberikan roh, bukan takut. Sehingga jangan pernah berkata soal takut. Tapi roh yang diberikan Tuhan Yesus kepada anak-anak Tuhan adalah roh yang memberikan kekuatan. Sehingga apa? Dapat berkarya, dapat berbuat sesuatu. Lalu roh yang memberikan kasih. Kasih seperti apa?
menyayangi orang tuamu, mendengarkan dan percaya kepada orang tuamu. Dan kemudian apa? Ketertiban. Sebuah sikap yang kemudian menurut dan mau melakukan hal-hal yang menjadi perlu untuk hidupmu. Nah, jadi kalau Tuhan kasih itu ke kamu dan kamu percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu memperoleh kekuatan, bukan ketakutan. Memperoleh kasih untuk mendengarkan orang tuamu dan memperoleh tuntunan untuk berbuat yang baik dalam ketertiban. Nah, itu semua akan kamu terima, Yosua. Oleh karena itu percaya ya, dan ia mengangguk puji Tuhan, dan kemudian ia berdoa bersama-sama dengan saya, mencoba mengimani dan mencoba menghidupi. Saya yakin tidak mudah, proses ini akan terus berulang, tapi saya yakin di dalam iman bahwa dalam ketekunan, di dalam kasih, di dalam keberanian untuk terus membentuk anak saya sesuai dengan firman Tuhan, besok ia akan menjadi orang yang tidak lagi hidup di dalam kecenderungan kedagingannya. Dan hal itulah yang kemudian saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini, apa yang sedang Bapak Ibu alami? Mungkin dalam pergumulan yang membawa ketakutan. Apa yang kemudian disebabkan oleh karena ketakutan itu? Bapak Ibu gak berani untuk berbuat. Bapak Ibu gak berani untuk berinteraksi. Bahkan seringkali di dalam ketakutan mengembangkan interaksi atau relasi sosial yang buruk kepada orang lain. Menyalahkan orang, lalu acuh tak acuh, mencemooh orang, dan berbagai macam tindakan yang lainnya yang merupakan sebuah tindakan yang jauh dari relasi kasih. Dan kemudian kita tidak berbuat apa-apa, kita melakukan apa-apa, rasanya serba salah. Ngelakuin apa juga nggak ada artinya. Masalah saya terlalu besar, saya melakukan sesuatu yang kecil, dan apa artinya? Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman ini, betul kita kecil, betul usaha kita mungkin tidak seberapa besar dibandingkan segala permasalahan kita, dan itu membuat kita ketakutan. Tapi ingat, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dekatmu, dan Dia telah memberikan roh yang memberikan kekuatan dan bukan ketakutan, yang melampaui kekuatan kita, roh yang kemudian menolong kita untuk membuat tindakan-tindakan kasih. Dan di dalam relasi-relasi tindakan kasih itu akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan menolong kita, dan kemudian Tuhan juga akan memberikan kepada kita ketertiban. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita hati dan tindakan yang tekun untuk melakukan usaha yang kecil, tetapi dengan terus-menerus dilakukan akan menghasilkan dan berbuah hal yang baik. Itu yang saya ingin Bapak Ibu miliki. Saya juga ingin harapkan itu menjadi hal yang dimiliki oleh anak saya dan bahkan diri saya sendiri. Saya mau menghidupi juga apa yang menjadi bagian firman Tuhan ini. Biarlah firman ini bukan hanya sesuatu yang dibaca, tetapi dihidupi, dialami, dan terwujud dalam diri kita. Selamat memasuki Advent yang keempat. Advent 4 tanggal 20 besok, sedikit lagi. Dan selamat mempersiapkan segala hal untuk Natal kita. Tapi ingatlah, Natal menjadi sesuatu yang begitu indah, bukan karena baju atau pohon Natalnya itu sendiri, tetapi karena kita percaya Tuhan telah ada dan Tuhan telah berikan apa yang perlu dalam hidup kita, sehingga kita boleh memperoleh kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk menjalani kehidupan dan tantangan-tantangannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari saat ini kita berdoa untuk diri kita dan hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan melalui Paulus yang memberitahukan kepada
Timotius tentang bagaimana Tuhan boleh memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang percaya bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan kasih dan ketertiban. Itu memberikan sangat-sangat pengetahuan yang luar biasa kepada Timotius, dan itu juga menjadi sebuah pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa bagi kami. Tapi apalah arti pengetahuan firman kalau firman itu tidak betul-betul menjadi sebuah kehidupan? Oleh karena itu, ajar kami untuk mengetahui firman, tetapi juga mengalami firman dan percaya atas kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pergumulan kami serahkan. Ada yang sakit, ada yang sedang dalam masalah perekonomian, ada yang masalah di dalam rumah tangga, suami istri, ataupun anak orang tua di dalam pendidikan dan pengasuhan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Kami boleh percaya Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan persekutuan tengah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.